dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah kita nyatakan. Marilah kita syukuri bersama, semoga Allah terus membuka pintu rahmat untuk kita semuanya. Salawat dan salam kami tetapkan untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu, bapaknya, ibunya di atas. Pada kesempatan pagi ini satu peristiwa istimewa sebagai pangejawantan kita bersyukur pada Allah. Karena Allah itu hanya menginginkan kita bersyukur atas karunia-Nya. Dan karunia itu kita ekspresikan seperti hari ini. Tanah yang dulunya bisa kita bayangkan, hari ini disulap dengan rasa cinta, sehingga semoga ini jadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, rasa hormat dan terima kasih kami kepada Bapak Ketua Lazismu Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Majelis Lingkungan Hidup PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Majelis Lingkungan Hidup PDM Sleman, Ketua Lazismu Daerah Muhammadiyah Sleman,
Penewu Kapanewon Turi, Bapak Penewu atau yang wakili, Bapak Komandan Koramil Rayon Turi yang terhormat, kemudian Kepala Kepolisian Sektor Turi yang tentu saja kami cintai dan kami banggakan. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu Mas Awang pagi hari ini, namun sepertinya sudah terwakili ya. Kami haturkan juga terima kasih Sugeng Rawuh kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Turi, kemudian pimpinan cabang Aisyah Turi. Terima kasih juga rawuhnya Bapak Lurah Desa Bangunkerto, Bapak Kepala Dukung Hentak, dan semua pimpinan Taman Bangunkerto Village. Kalau dulu namanya ini Alamanda, tapi sekarang sudah menjadi Bangunkerto Village. Pendamping usaha dari Magelang, Sugeng Rawuh juga, terima kasih hadirnya Bapak. Jajaran Kokam dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Turi, halo, selamat pagi, sudah ada juga. Ketua RW 23 Hentak, dan yang kami hormati wabil khusus ini, Wakil Wakif Tanah Muhammadiyah Hentak. Dan semua yang sudah hadir di tempat tercinta kita pagi hari ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Rasa terima kasih ini adalah bagian dari mensyukuri nikmat, karena cinta itu ternyata hebat. Cinta itu hebat. Kalau tidak ada cinta, mana mungkin bapak-bapak pagi-pagi ini sudah rawuh di kebun, padahal takut kena temu. Temunya sekarang takut. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat yang dirahmati Allah, marilah kita buka pertemuan kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita senantiasa selalu dalam lindungannya, dalam rahmatnya, dalam cintanya, dalam sentuhan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, serangkaian acara sudah kami siapkan, diantaranya dengan pembukaan, kemudian sambutan pengelola, sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, kemudian sambutan dari Lazismu wilayah DIY, juga nanti sambutan dan peresmian oleh Bupati Sleman mestinya, insya Allah nanti hadir. Karena dari Bupati itu memang jadwalnya padat. Tidak Bupati ada jadwal padat, kok sama Bupati nggak perlu dimereki, kok jadi tanding-tanding. Kemudian sebagai puncak peresmian pagi ini, pengguntingan pita dan penanaman pohon dan pelepasan ikan. Tapi belum goreng, masih ikan. Ya, Pak sudah kita buka, kemudian sambutan pula Pak Rizal. Untuk yang baru saja rawuh, Sugeng Rawuh, kita akan segera mulai acara bersama kita dengan sambutan pengelola yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Rahmanto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM, Ketua Lazismu PWM yang sudah mensupport untuk pembangunan greenhouse ini. Kemudian Ibu Bupati kebetulan hari ini bersamaan acara di Kodian, setelah itu nanti ke Prambanan, setelah itu masih banyak juga Turi, karena memang namanya Turi ya, Metu Keri. Nah, jadi nanti insya nanti diwakili oleh Bapak Panewu. Kita maklum, karena tempatnya kalau Bupati dari Taman Bangunkerto Village sampai sini kan kasihan, jauh berjalan. Nah, kita memaklum. Kemudian juga Bapak Panewu yang telah hadir, ada bapak-bapak dari Muspika Kapanewon Turi, kemudian terutama bapak-bapak dari pendamping kami dari Pak Bambang Sudarto dan Mas Agung
sudah selama ini ikut mendampingi dan untuk menindaklanjuti, dan juga teman-teman dari PCA dan PCM. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, dan mohon maaf kami menyediakan tempat seperti ini, tempatnya belum beraspal, tempatnya belum berkeramik, wajah beda seperti ini. Panas-panasan. Nah, sekilas saya sampaikan, meskipun tadi Pak Ketua PBM itu sudah WA-an pagi-pagi sebelum subuh, sudah WA-an seragamnya apa, tak jawab bersubuh, ternyata malah ngirimin foto ketika malah di Thailand dulu, malah aneh-aneh. Ya, karena saya satu kamar dengan Pak Ketua PBM waktu itu, baik di Brunei, balik Filipina dan Thailand, waktu itu malah dikirimi foto di Thailand ini gopo Pak. Mungkin mau diajak lagi. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa tanahnya adalah seluas 2.658 meter persegi, adalah tanah wakaf dari almarhum Bapak Muji Mulyadi, yang alhamdulillah waktu itu sudah mewakafkan tanah ini untuk Perserikatan Muhammadiyah. Dan mulai penanaman perdana waktu itu 25 Desember tahun 2019, dan sudah 3 tahun. Pertama penanaman perdana oleh Bapak Bupati, rencana sekarang sebenarnya peresmiannya oleh Bu Bupati. Ya kan harus imbang, namun ternyata agak tidak imbang, tidak apa-apa. Nah, tanami juga kita tanami kelapa kopior ini dari MLH PDM sebanyak 48 batang. Alhamdulillah satu dan beberapa sudah berbuah. Nanti kalau yang pingin kopiornya, monggo dipoto, tidak apa-apa. Berarti plastik. Kemudian juga kita dapat bantuan waktu itu dari Bupati Sleman, pohon alpukat, kendir, alhamdulillah sudah beberapa mulai berbuah juga, baru 3 tahun sudah mulai berbuah. Kemudian juga banyak tanaman yang selain itu, ada tanaman kakel emas yang sangat langka. Kalau dulu namanya pakel biasa, namun sekarang namanya pakel emas, enak dan manis karena beratnya juga 2 kiloan. Kemudian juga tanaman-tanaman yang lain. Nah, di rumah ini juga tadi rencana juga kita buat tempat ini untuk wahana edukasi dan juga rekreasi. Nah, memang kendala kami jalan yang untuk masuk ke sini memang belum selesai. Kemarin sudah dapat bantuan dari Bupati Sleman untuk jalan seluas untuk pagar itu seluas sepanjang 70 meter, masih ada 50 meter lagi yang belum sampai sini. Jika kemarin MC sampai sini bingungi bawa mobil seranjak mungkin kalau bawa sini. Makanya lebih baik dari Klegum itu maksudnya bawa Tosa Bu, jangan bawa mobil ke sini. Kalau Tosa sampai sini insya Allah. Nah, kemudian tempat ini kita jadikan untuk greenhouse pembibitan. Kemudian nanti ada greenhouse yang kedua yang sekarang sedang dibangun di sebelah rumahnya Ketua PCM. Itu greenhouse untuk display atau penjualan. Sekarang sedang kita bangun, cuman kendalanya masalah dana belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun dari Lazismu PBM sudah mensupport, namun ternyata kok masih kurang. Nah, semoga nanti Pak Ketua PBM bisa ngidik-ngidik Lazismu biar kok tambahi setidaknya, tidak apa-apa insya Allah. Kami siap menampung. Nah, terpaksanya setidaknya tidak apa-apa. Oke, ini Pak. Saya akan laporan Pak. Saya kira seperti itu. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian agar tempat ini juga menjadi betul menjadi wahana untuk edukasi dan wahana untuk rekreasi, sehingga harapan kami memberi manfaat bagi perserikatan, membawa manfaat bagi umat, dan juga memberi manfaat jariah bagi wakif dan keluarga, sehingga nanti benar-benar menjadikan multifungsi taman ini, kebun ini jadi betul kebun yang sangat bermanfaat. Banyak kekurangan, kekhilafan mohon bisa dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon nanti Bapak Camat atas nama Bupati Sleman berkenan untuk, meskipun masih maaf ya, kondisi masih belum sehat, ya nanti untuk pengguntingan kita Insya Allah masih, dan juga simbolis penanaman pohon bibit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengarkan pidatonya Pak Bara, luar ketolnya pidato surhat. Tapi itulah tugas beliau
agar Muhammadiyah makin berkembang, makin maju, sehingga betul-betul dunia ini bireng, melihat Muhammadiyah, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, Bapak Dr. Haji Abdul Qasim. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Dita dan Pranata, yang saya hormati beserta seluruh jajaran dari BWR, ada Pak Aryono, ada ya Pak Toto dari Majelis Lingkungan Hidup BWR, dan seluruh jajarannya, disampaikan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, khususnya Majelis Lingkungan Hidup, Pak Yanto dan teman-teman dari Panewon Turi beserta Forkompim Kapanewon Turi yang hadir. Sekarang istilahnya istimewa ya, istilahnya sulit banyak. Ya, saya hormati rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Turi, pimpinan cabang Malaysia Turi, dan seluruh warga persyarikatan yang hadir pada kesempatan ini, khususnya pengelola ataupun pengurus kebun bibit dan tanaman Muhammadiyah di cabang Turi ini. Hadirin sekalian rahmatullah. Tentu yang pertama dan yang utama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga dengan kesyukuran kita itu, nikmat dari Allah akan senantiasa ditambahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya, meskipun saya tidak mengikuti apa yang disampaikan ataupun sambutan dari Ketua PCM Turi tadi, tapi saya sedikit banyak tahu ya apa yang disampaikan ya, karena sejak awal bagaimana perjuangan untuk merealisasikan kebun ini yang didukung dari Majelis Lingkungan Hidup baik wilayah maupun daerah itu sungguh luar biasa. Terutama Majelis Lingkungan Hidup PDN Sleman itu ditakdirkan ketemu lokasinya di sini ini adalah Qadarullah yang sangat luar biasa, karena sebelumnya itu sudah mider-minger di Kabupaten Sleman. Sejak dari Molidan, kemudian pernah juga di mana itu, di Kalasan, dan juga di Kemplak, pernah dicari lokasi untuk yang kita masuk sebagai kebun bibit Muhammadiyah itu. Nah, terakhir kemudian ketemu di Turi, itu saja bukan di sini, tetapi di mana itu? Di atas ya Pak? Di atas. Nah,
yang terakhir, kemudian alhamdulillah dihadirkan ketemu di sini yang secara perlahan ya dengan kesabaran barangkali ya, terutama BCM Turi dan Pak Yanto dan Pak Toto itu bagaimana katakanlah daya tahannya itu luar biasa, sehingga kadang-kadang kalau nyebut ke PDM atau bahkan mungkin ke BWM itu barangkali nyebutnya itu karena sudah sangat mungkin sangat agak lebihnya gitu, nyebutnya itu sampai telan ya sampai telan sekali. Tetapi alhamdulillah pada akhir-akhir menjelang muktamar ini respon dari BWM khususnya melalui Rayismu sangat menggembirakan teman-teman khususnya di cabang Turi ini. Tentu sebelumnya juga banyak bantuan dari beberapa banyak pihak, misalnya ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan seterusnya yang tadi barangkali juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, dari PDM Sleman tentu sangat ikut bersyukur ya dengan diresmikannya secara resmi ini nanti, dan kedepannya barangkali ini sebagai salah satu perwujudan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu tidak hanya di bidang pendidikan, tidak hanya di bidang kesehatan ataupun di bidang apa yang sekarang lagi di bidang ekonomi, tetapi di semua bidang, termasuk diantaranya adalah di bidang lingkungan hidup, dalam hal ini adalah kebun hidup kita ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah dan Sleman, karena hari ini Ketua PDM pamit Pak, kita baru mengikuti RAT PTN Surya PDM di Kamping. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Dan baiklah, akan segera kita lanjutkan perjalanan kita pagi hari ini. Konon kabarnya kan sinar matahari sebelum jam 10 itu mengandung vitamin ya. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu kepanas-panas. Iya, nanti tambah kemeripik betul ya. Nanti kemudian kita coba ini ada nanti terapi ikan nggak ya? Mungkin Pak Bang, ada ya. Baik, nanti setelah kemeripik kita coba dengan terapi ikannya. Ikan digoreng. Oh enggak masalah. Baiklah, sambil Didi, karena ini memang Muhammadiyah itu bikin orang sehat lahir batin. Sekarang ini sehat lahir batin. Dan satu tokoh ini tidak bisa kita lupakan karena adanya ini dari beliau. Sambutan dari Majelis Mulia DIY Bapak Cahyono SAG. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Gita Demu Pranata, alhamdulillah bersama beliau kita berada di tempat yang sungguh sangat sejuk. Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah
Kabupaten Sleman, Bapak Haji Kasri dan jajarannya, yang insya Allah nanti juga ada jajaran dari Bupati dan jajarannya yang kami hormati, Panewu Turi, Panewon Turi beserta forum komunikasi Korkom Tim Panewon PCM Turi. Alhamdulillah Bapak Ketua luar biasa menginisiasi untuk dakwah berkemajuan melalui kebun dakwah atau Green House yang pada kesempatan kali ini kita saksikan bersama. Ini bentuk dari konsep dakwah berkemajuan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta tentu bersama Lazismu Sleman dan juga Lazismu Turi, apalagi Lazismu Turi yang ambulannya sudah alfat ya Pak ya. Artinya kemajuan dari Lazismu yang ada di Turi, yang ada di Sleman ini juga menggembirakan, dan ini bagian juga dari khidmat Muhammadiyah untuk memberikan layanan dalam konsep dakwahnya. Dan pada kesempatan yang baik ini, konsep dakwah berkemajuan kita saksikan, ternyata dakwah Muhammadiyah tidak hanya di masjid, di sekolah, tapi juga di sawah. Dan ini menjadi bukti bahwa kita semakin berkemajuan di dalam menerjemahkan amanat Muktamar Muhammadiyah untuk dakwah di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Berharap juga bagaimana Lazismu yang diamanati oleh Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah kita agar bisa menebarkan banyak manfaat, agar bisa memberikan banyak manfaat, dan agar bisa juga menjadi penyambung antara muzaki dengan mustahiknya. Dalam hal ini amanat dari muzaki, para donatur yang menyalurkan zakat infak sodakohnya melalui Lazismu, insya Allah akan sangat bangga, akan sangat senang ketika nanti kami akan laporkan bahwa dana yang disalurkan melalui Lazismu dimanfaatkan untuk jariah Bapak Ibu semuanya, karena diperuntukkan untuk rumah pembibitan. Ketika menjadi rumah pembibitan, maka insya Allah bibit yang nanti akan ditanam di berbagai pimpinan-pimpinan ranting Muhammadiyah SDIY begitu, ini akan menjadi jariah. Nah, kami akan sampaikan seperti itu kepada muzaki dalam laporan-laporan kami. Nah, maka insya Allah ini juga bagian dari rasa terima kasihnya para muzaki untuk bisa melihat, menyaksikan bagaimana dana ZIS-nya disalurkan dengan baik dan insya Allah menjadi jariah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Lazismu mengucapkan juga terima kasih kepada PDM Kabupaten Sleman, kepada PCM Turi, kepada Lazismu setempat yang juga telah memberikan ruang ya untuk pergerakan program-programnya yang luar biasa oleh MLH, Majelis Lingkungan Hidup, baik Majelis Lingkungan Hidup PWMDIY maupun Majelis Lingkungan Hidupnya Kabupaten Sleman. Ini bentuk sinergi yang luar biasa yang baik ya antara majelis yang ada di wilayah dengan majelis yang ada di daerah
Pak Toto ini setelah di sini berkembang, insya Allah akan garap di daerah-daerah yang lainnya. Ini akan dijadikan percontohan. Ya, Pak Gita waktu itu sudah menanam mangrove. Insya Allah nanti setelah muswil atau sebelum muswil boleh ditengok. Nanti karena bagaimana mangrove di sana itu akan dijadikan sebagai komoditas wisata gitu ya. Nah, insya Allah nanti akan berkembang karena dulu pernah dengan Bantul dengan mangrove-nya, Sleman dengan kebun bibit ini, dengan kota yang sudah ada embrio kebun dakwah, insya Allah. Dan mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan. Siapapun ya nanti di Lazismu maupun yang di MLH, pola program seperti ini akan berkelanjutan. Insya Allah Lazismu DIY akan senantiasa memberikan supportnya, termasuk di sini. Bahkan sebelum ini meresmikan juga di Gunung Kidul, yaitu Desa Wisata Singkong. Pak Gita diwakili oleh Wakil Ketua itu meresmikan rumah pengeringan mokaf, dan ini juga support dari Lazismu baik wilayah maupun daerah. Nah, maka terima kasih pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama support. Insya Allah nanti Pak Gita juga memberikan support ya, baik saat ini maupun saat yang akan datang untuk memberikan pendampingan, artinya memberikan perhatian beliau di dalam program-program di masa yang akan datang di pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Yogyakarta. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cahyono, Mas Adi. Dan kita mungkin punya mimpi ya, Mas Awang. Jadi karena di sini itu banyak sekali taman kanak-kanak ya, TK Aisyah Bustanul Afa, kemudian SD Muhammadiyah, ada SD Muhammadiyah Gadapan, SD Muhammadiyah Gidikerto, SD Muhammadiyah Balai Rantai. Ke depan mungkin tempat ini yang dirintis juga oleh Insinyur Toto Pratopo, ini Ketua MLH PWM DIY, dan juga Insinyur Suyanto ini dari MLH-nya PDM Sleman. Nah, anak-anak ini mungkin nggak perlu jauh-jauh nih buat outing kelas gitu ya, cukup dibawa ke sini gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan harus pergi ke Bantul gitu ya, kemudian harus sewa bis, harus bayar macam-macam. Nah, gimana besok kita berdayakan sendiri wilayah Turi ini, Mas Awang ya. Jadi anak-anak itu sudah dalam pikiran beliau yang pertama, memburu cerita. Gitu. Dan nanti Pak Gita nih kucuran dananya ini ya Pak Gita ya. Ya. Nah, jadi mungkin akan dilengkapi dengan wahana-wahana outing gitu ya, outdoor activity yang mungkin ke depan sehingga anak-anak benar-benar jadi ya edukasi di sini gitu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita dukung ya, kita doakan bersama-sama. Baik. Orang bisa begitu. Pakai saham? Sahamnya ini donasi dan doa. Baik, dan iya. Insya Allah ya. Dan di sini ada salah satu unggulan selain salak, karena salak udah ekornya dari dulu ya, yaitu pakel manis. Kalau pakel itu dulu biasanya hanya saya buat untuk tahu. Nah, ini kok manis ya? Nah, apakah ini akan menjadi boomingnya nanti ya dari bumi pembibitan kita ini ya, kita doakan saja ya. Pakai manis ini tokohnya Insinyur Suyanto. Baik. Sambil dinikmati. Oh iya, monggo mohon ke dapur Pak Ibu. Ngomong-ngomong saya Berikutnya sudah hadir Bapak Panewu Turi ya, kita cintakan dulu sambutan beliau karena beliau mewakili dari Ibu Bupati yang hari ini tidak bisa rawuh ya. Itu kepada Bapak Wahid Basroni SIPMM Kapanewon Turi kami. Naung suara ketemu orang-orang di Bali Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma wala. Yang saya hormati Ketua PWM dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua PDN dan seluruh jajaran pimpinan nasional, yang saya hormati Ketua PCM Kapan Turi dan seluruh jajarannya, Ibu dari Asia, yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa hadir di peresmian kebun buah di Turi ini yang saya merasakan berapa hektar ini tadi, berapa 2.600. Alhamdulillah, tapi saya melihat sangat luas ya. Maaf, yang saya hormati juga Pak Kapolsek, Pak Karlamel yang lagi, Pak Lurah, dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu saja banyak warga Muhammadiyah di sini. Saya merasakan luasnya ini, seluas yang dipakai untuk kebun buah ini adalah wakaf. Kalau berpikirnya uang sudah berapa bakor ini. Ya. Tapi kalau berpikirnya atas dasar iman kemudian diwakafkan, nilainya jauh lebih besar daripada bakoran tadi. Ini yang saya bangga, artinya di antara warga Muhammadiyah itu kemudian suka mewakafkan apa yang dimiliki untuk umat. Ini yang istimewa. Dan tadi disebutkan di beberapa daerah lain juga kebun buah semacam atau yang sekarang semacam ini juga ada. Dan itu juga mungkin juga wakaf, karena beli kan nilainya mahal ini ya. Ini yang kemudian kita sangat mengapresiasi. Artinya kesadaran warga Muhammadiyah itu sudah tinggi ya. Sudah tinggi. Kalau belum tinggi, kadangkala kita menemukan di masyarakat tanah sejengkal saja buat rebutan. Nah, ini yang kita penting untuk terus tumbuhkan di kalangan warga kita, warga Muhammadiyah, warga yang lain juga penting untuk meniru seperti Muhammadiyah ini. Dan kebun buah ini menjadi sangat strategis karena banyak lahan-lahan, entah itu selama ini lahan pertanian atau apapun, kemudian yang sering dipakai adalah untuk dibangun rumah. Ini yang kemudian nanti akan habis ya. Kalau sudah ada lahan seperti ini, belum nilai edukasinya tadi yang disebut sangat banyak sekolah-sekolah, banyak sekolah Muhammadiyah, banyak itu yang dipakai untuk bagi poteng tadi ya. Itu menjadi sangat strategis untuk pembelajaran anak
dari sisi menjaga lingkungan hidup, dari sisi bahwa tanah itu tidak harus mudah setiap kalau dibangun bangunan yang akhirnya akan mengganggu lingkungan, dan itu kemudian harus dipahami anak sejak kecil. Dan kami dari Kabupaten Wong Turi mengapresiasi, terlebih saya yakin kalau Ibu Bupati hadir, saya memohonkan izin Ibu Bupati tidak bisa hadir karena ada acara di Kemudian tadi disebutkan Pak Tua dari pagi ini sudah beruput di Kemudian ke arah timur. Artinya kalau ke Turi hampir tidak mungkin. Ini mohon maaf Ibu Bupati sudah disampaikannya. Dan memang padatnya jadwal Bupati itu ada yang sudah tertulis di agenda dan ada yang tidak tertulis. Itu yang tidak tertulis itu kadang-kadang juga banyak, lebih banyak itu. Ini yang mohon izin tidak bisa hadir. Tadi Asri menyampaikan kepada kami, dan ini hanya tidak mengecilkan arti acara ini, tetapi betul-betul mohon izin. Ini Pak Ketua PWN atau Pak Ketua PWN, monggo yang meresmikan, saya hanya menyampaikan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, dari sisi yang ditanam ini mungkin juga akan tidak terlalu jauh dari nama buah ini. Ada yang banyak memang kelapa, tapi saya menganggap kelapa pun buah, karena sekarang kelapa malah lebih mahal, kelapa muda itu nilainya juga lebih mahal. Kalau misalnya hujan dijual itu tentu akan memiliki nilai ekonomi yang baik, dan saya berharap selain untuk fungsi pendidikan, kemudian tadi disebutkan fungsi rekreasi, saya juga berharap nanti punya nilai ekonomi yang baik juga. Tadi disebutkan dananya masih kurang, dari dana zakat mungkin juga peruntukannya untuk di mana-mana, sehingga di sini sudah mungkin ya di tempat lain. Nah, ini saya berharap nilai ekonomi dari lahan ini nanti bisa juga makin baik, makin meningkat, di samping fungsi-fungsi tadi untuk pendidikan maupun rekreatif tadi. Dan ini sangat strategis, dan mudah-mudahan fungsi daripada kebun buah ini lebih luas daripada apa yang kita cita-citakan dari awal. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang berbuat baik itu tidak bisa salah pakai proses. Tadi Pak Barang itu turi, metunduri. Kalau saya turi lain. T-nya pertama adalah tatak teguh, punya ulek, R-nya rajin, I-nya ibadah. Wih deh. Anyar. Pak Wati.
Baik, kita akan segera lanjutkan perjalanan acara kita. Sudah semakin siang ya, vitamin C-nya semakin, vitamin D ya, vitamin D-nya semakin tambah. Vitamin K. Apa itu? Kemperingat. Untuk yang hadir di sini, ternyata turi itu tidak hanya bakal calon kebun bibit ini saja ya, tapi kenapa saya berdua ini hadir memakai batik Parijoto turi? Ternyata endorse Pak Bara. Jadi ketika kami mau hadir di sini kan, wah ini nanti Ibu juga rawuh ini ya. Ternyata ada asosiasi batik di Turi juga ini Pak Toto, Pak Gita, nanti mungkin Bapak bisa pinara wonten mriko, Pak Cahyono. Dan batik Turi ini yang menjadi inspirasi untuk batik DIY. Saya sudah 2-3 kali ngemseni acara batik di Kalurang dan di Bantul. Ya. Turi yang ada. Betul. Waktu itu juga kita di jadi di Gata ya, tadi jadi sponsor kita ini adalah Galeri Asosiasi Batik Sleman yang beralamat di Gata, Trekung, Donokerto Turi. Dekat saja di sana ya. Bisa ya, Muhammadiyah bisa. BBM ya, kan gitu Pak Cahyono ya. Agamnya lagi. Nanti awal-awal pesen Kacu dulu. Kacu Muhammadiyah. Baik. Baiklah, Bapak Dr. Haji Gita dan Pranowo mudah-mudahan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Pak Penyambu Kapanewon Turi beserta jajaran Forum Komunikasi Kapanewon Turi, Pak Sandamin Pak Kapolsek, Pak Lurah Bangunkerto, Pak Ketua PDN, Bupati PDA, ya. Kemudian MLH PWN Pak Toto Pak Cahyono dari Yayismu, Ketua PCM Turi yang tadi pagi telah membuat mumat karena acaranya di lapangan. Saya nge-WA Mas iki nganggo batik nganggo kaos coba yang utama yang tapi aku yakin aku kurang pakai. Jika saya tanya ke Pak Toto, Pak, kausan batikan, kausan wis tak bawa kabeh. Di mobil saya juga bawa batik Parijoto, Mas. Karena ini nanti 3 acara dan semua pesan kostum. Setelah ini nanti kami ketemu Ibu Bupati di Prambanan, nanti pakai Parijoto, terus langsung ke Gunung Kidul untuk ikan. Sudah bawa, jadi kostumnya ada 3 tadi. Apanya, Pak? Menyesuaikan lokasi, karena kejadian kemarin itu pernah meresmikan Kopasamu Koperasi Petani Agro Muhammadiyah yang basisnya di Mingkir itu ya kleru di Pak Edi. Lah aku wis nganggo capil, nganggo kaos, kabeh batikan. Seminar pertanian maupun peresmian koperasi. Jadi di Risalah Islam Berkemajuan Hasil Muktamar Muhammadiyah di Solo itu menegaskan bahwa kita memang dioptimalkan untuk dakwah komunitas lintas bidang kolaborasi, koneksi, integrasi. Potensi yang dimiliki Muhammadiyah termasuk optimalisasi aset wakaf setelah dimasukkan dalam sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah DIY. Itu UND tidak dihitung, WAD tidak dihitung, Mu'alimin tidak dihitung, PKU Jogja Gamping tidak dihitung, itu ada 240 hektar yang belum termanfaatkan, bahkan kira-kira mencapai 40%. Maka ini maraton menjelang musim ini adanya cuma peresmian-peresmian dan peletakan batu pertama. Besok pagi peletakan batu pertama juga Pusdiklat Haji dan Umroh di Tamanan. Ya, itu 3000 meter. Kemudian
hari Selasanya itu peresmian SD dan Masjid di Kulon Progo itu 2000 meter, termasuk nanti akan ada besok Senin peresmian pendopo Humanitarian Center untuk posko relawan. Konsepnya semua adalah alam, itu Pak Mewu. Jadi kita harapannya adalah konsep alam ini dioptimalkan. Nah, maka PWM mengapresiasi atas adanya kebun bibit buah yang memang kemarin berdarah-darah Pak Toto. Itu hanya akan mengkoneksikan Pak Edi. Iki harus timbul tulan opo edukasi. Karena bilangnya kaitannya nanti bermakna ekonomi, maka diminta kerjasama dengan MTK. Tapi belum connect. Akhirnya melalui Layismu PWM, Layismu PDM, Wakif dan semua para muzaki terwujudlah kebun bibit buah ini yang nanti harapannya memang akan bernilai edukasi, termasuk ada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang asli turi. Maka mohon nanti bagus dioptimalkan, termasuk memang sekarang wahana untuk edukasi bagi anak-anak sekolah ibu-ibu TK Aba nanti diajak ke sini. Gak usah pakai bis, malah gak seni. Termasuk SD, termasuk nanti siapapun yang memang akan belajar tentang optimalisasi lingkungan, ekosistem, membangun ekosistem ini akan ada di sini. Dan selama ini pengalaman kami diberi amanah di PWM, ketika menceritakan, menyampaikan ide-ide itu kok di kantor, itu anaknya meng padu itu bahasa Turingnya apa ya? Suloyo, selenco bahasa Kulon Progo. Tapi begitu ditunjukkan di lapangan, kilo atau rapatnya di sini, insya Allah nanti akan lebih mudah untuk memahami dan menerima konsep ini. Apalagi nanti juga akan dilanjutkan. Kalau di sini di kebun bibitnya tempat pemasarannya di rumah Ketua PCN Turi. Janji lo mau. Tadi fotonya, nah? Oh, bicara aku kata jangan sak rumah-rumah. Deal, deal tak? Ya, itu makanya nanti kalau itu sudah jadi benar-benar Pak Edi ya, masih bisa membuat nanti untuk betul-betul edukasi, tunjukkan bahasanya lingkungannya di sini, ekonominya di sana. Dan ini terus akan menebar kemanfaatan Muhammadiyah untuk umat. Jadi semua yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya untuk warga persyarikatan, tidak hanya untuk umat Muhammadiyah, tapi siapapun. Dan ini yang luar biasa, saya itu sering terenyuh, paling tidak sebulan itu ada 3 wakif ke Muhammadiyah per bulan, dan luar biasa. Bahkan yang di gedung Layismunya Pak Cahyono yang keren banget gitu ya, kalau belum pernah tindak ke gedung Layismunya PWM, itu adalah wakaf kalau dirupiahkan 6 miliar. Wow, bukan hari 6 miliar. Komplek Kulon Progo nanti Ibu dan Bapak kalau ke bandara, kiri jalan itu juga komplek dalam persyarikatan, turun dari paling kanan ada Masjid Kiai Jamat Dahlan, terus gedung dakwah garis miring PDM, terus pusat bisnis, atasnya Wadid, nanti paling kiri adalah Rumah Sakit Internasional PKU Muhammadiyah di Jakarta. Turun bandara, saudara-saudara yang kebetulan akan ngisi di kota dan mau berhenti dulu, kita sudah meresmikan hari Sabtu kemarin, Kemis, ini karena Sabtu ya, itu Edu Hotel SMK Muhammadiyah Temon, sebelahnya Masjid Pancasila, ternyata takmirnya adalah PRN dari Temon. Jika nanti akan disiapkan ketika ada orang yang turun dari bandara mau istirahat atau mau menginap menunggu penerbangan, itu juga ada di sana. Itu adalah dakwah yang dilakukan oleh PWM Muhammadiyah sejak dari pusat sampai ranting ini, dan ini nonstop. Sehari kami itu harus menghadiri 2
2 atau 3, bahkan ini alhamdulillah rutenya agak jalur ya, Turi, Prambanan, Wonosari, Gunung Kidul jalur. Kostumnya di bawahnya benar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan mari kita saksikan bersama-sama peresmian gedung ruang bibit buah yang diinisiasi oleh kita semuanya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niku itu sareh semeleh dasare wong soleh. Ya, ada kabar membagiakan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah Indonesia akan membeli gereja di Spanyol seharga 450 miliar. Sekarang sedang nego. Monggo, acaranya bagaimana? Penanaman pohon atau penghunian pita atau penghunian pohon? Silakan. Penghunian pohon itu. Monggo. Ya. Kita akan membuka. Iya. Aku cuma lihat foto keper lagi. Meli di foto, Pak. Oh, nak kira di foto. Panewu ini bersama dengan Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak di sana. Tujuan jalan. Monggo. Di gunting apa di internet? Gampang kan? Wadah gunting kok. Pak Barat sampai sobo. Jangan diselongok. Monggo. Kita yang Bapak Pimpinan. Ya. Yang pegang sini. Nah. Bapak Newu pegang, mau Bapak Newu. Iya, monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya, kita akan meresmikan bersama-sama Greenhouse Kebun Bibit Buah yang diinisiasi oleh kita semuanya. Semoga benar-benar seperti yang kita impikan, banyak manfaat, banyak barokah dan bagian dari amal soleh, termasuk wakif yang berkemajuan, sehingga mewakafkan tanahnya untuk kegiatan dakwah melalui kebun bibit ini. Dengan mengucap kasih sebelah lagi Pegang monggo, pegang ini monggo Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kebun bibit buah kita nyatakan diresmikan. Silakan masuk Bapak, monggo periksa bibitnya apa saja. Ada kelengkeng, ada kakas, kelengkeng, ada ini gampang Deng Kunti. di pasar Joso. Monggo. Pak Yango berbarengan saja Pak. Ini Pak Yango di mana Pak? Omong toh, Pak Pak Newu. Monggo bareng-bareng. Bisa ngomong di dalam. Pak Kasih. Pak Newu. Pak Menewu, monggo Pak. Mungkin ke depan yang akan jadi ikon kita pakai manis tadi ya. Kalau pakai itu memang udah lama ya. Ini buahnya kurang satu. Ini break kalau mana? Dokumentasi. Sekolah SD ini belum tahun. Ini pakai manis. Pakai Waktu 3 tahun. Oke, mudah-mudahan contoh yang sudah berubah kita ke kantor. Nggak ada peresmian pola? Balikan sama nyempuk. Ya, terapi ikan kikil. Ikrin, fotonya sing apik lho Le. Video barang Le. Memorinya nggak cukup anu. Ya. Video ya. Saya YouTube Pak nanti. Foto Pak. Foto Pak. Ono ditumpuk bagus video. Bapak-bapak yang lain bisa menanam yang asam manis, ya. Memiliki Pak Forkompim, Pak Newon, Pak Edi, monggo Pak. Ini ada Pak Yanto diagendakan yang ini sekaligus saja Pak. Ada berapa bibit ini Pak asam manisnya?
Ada 3 ini. Ya. Diterusin ya Pak Yanto. Pak Edi beri Pak. Pak dan Ramil, Pak Kapolsek satu. Ada berapa Pak titiknya Pak? Yang asal. Di belakang Pak. Oh iya. Orang-orang ini. Mas, aku nanti difotoin sama Pak Gita ya Mas? Ya. Pakai HP. Siap. Benar. Ini adalah lokasi kolam ikan. Oh, Pak Nemo, nama siapa lagi ini? Oh, Bapak? Monggo di background belakang ini siapa yang mau bersama-sama? Bareng-bareng nunggu. Bentar. Bapak Asri. Bentar, bareng-bareng. Kita belum. Satu. Belum. Bareng dong. Mau tahu siapa, Bro? Besok saya ngabani tulang foto. Gitu. Satu. Dua. Tiga. Terus apa meneh? Satu lagi saya sebentar. Oh, Pak satu gantian. Terus ngapa meneh? Nangkap. Nangkap. Lomba nangkap ikan. Goreng ikan.